Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang norma penghasilan neto berdasarkan Per 17/PJ/2015. Kita tahu jika orang pribadi ya WP melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset atau peredaran bruto dalam 1 tahun sebesar 4,8 miliar atau lebih, maka dia wajib menyelenggarakan pembukuan. Adapun bagi WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di bawah 4,8 miliar, maka dia wajib menyelenggarakan pencatatan kecuali si WP tadi memang memilih menyelenggarakan pembukuan. Nah, bagi WP yang menyelenggarakan pencatatan ini tapi dia memperoleh penghasilan yang tidak kena PPh final, maka penghasilan netonya menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, tapi untuk menggunakan norma penghasilan neto ini si WP harus memberitahu akan menggunakan norma penghitungan neto kepada DJP paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Jika tidak memberitahukan, maka WP dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Nah, pemberitaan penggunaan norma penghasilan neto itu dianggap disetujui kecuali jika berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata WP-nya tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Kemudian dalam hal terhadap WP, badan atau orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan, ternyata WP tadi tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung dengan norma penghasilan neto. Nah, kemudian norma penghasilan neto ini nggak dihitung untuk penghasilan bersifat final. Kita tahu bahwa penghasilan ada 3 macam, ada yang bukan objek, jelas dia tidak kena pajak, ada yang dikenakan PPh final, dan ada yang dikenakan PPh tidak final. Nah, norma penghasilan neto ini hanya untuk objek yang tidak final, ya, yang objek tidak final. Terus, nah ini contoh ada 3 ya. Nanti ini kalau kita lihat dari PR 17 dia ada beberapa lampiran. Nah, ini lampiran pertama tentang daftar norma persentase norma penghitungan neto untuk orang pribadi yang memang dia menggunakan norma. Nah, jadi kalau kita lihat ada nomor, kemudian KLU ya, kelompok usahanya, kemudian uraian jadi per jenisnya. Misalnya di sini adalah kalau pertanian tanaman jagung terdiri dari apa. Nah, kemudian di sini ada 3 kelompok. Ya, untuk norma itu persentase. Norma itu persentase. Nah, persentase ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah 10 ibu kota provinsi. 10 ibu kota provinsi seperti kayak Jakarta, Bandung, Medan, kemudian Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak. Nah, itu adanya di kolom yang 10 ibu kota provinsi. Sementara yang ibu kota provinsi lainnya yang bukan 10 tadi, yang bukan Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak, di luar yang itu dia pakai tarif yang di tengah. Adapun kalau tidak di ibu kota provinsi, maka dia menggunakan yang daerah lainnya. Jadi persentasenya dari sini. Caranya gimana? Biasanya omset dikali si persentase tadi. Jadi misalnya katakanlah seorang dokter itu tarif normanya itu berbeda tergantung dia berada di mana. Kalau dia berada di Jakarta, itu tarif normanya akan berbeda dengan katakanlah kalau dia ada di misalnya dia ada di Gorontalo misalnya. Beda juga dengan ada di Bogor. Itu ya tarifnya berbeda kan, tergantung dia ada kelompok dari mana. Sudah ditentukan oleh DJP sebelumnya sudah melakukan survei sehingga keluarlah angka ini. Nah, kemudian di sini juga ada tabel yang kedua. Ini di lampiran kedua, ini bagi ini tetap norma penghasilan neto untuk WP yang tidak sepenuhnya menjalankan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan bukti pendukungnya. Karena dia tidak mau memperlihatkan, maka kita menggunakan penghasilan neto, ya. Dan kalau kita lihat secara tarifnya lebih gede ya, meskipun sama, normanya menjadi lebih besar. Berikutnya lagi, ini lampiran ketiga.
Nah, kalau lampiran ketiga ini untuk WP badan ya. Ini untuk WP badan. Berikutnya lagi, kan memungkinkan seseorang WP itu dia mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas. Jadi dibilangnya nomor penghasilan itu untuk usaha atau pekerjaan bebas. Nah, kalau misalnya dia punya lebih dari satu, maka masing-masing dihitung berdasarkan kelompoknya. Nanti kita lihat contoh ya. Jadi bisa dia punya dua kelompok, penghasilan satu cari normanya, penghasilan dua cari normanya. Nah, kemudian setelah dapat normanya dijumlahin. Ya, nanti kita akan lihat. Bisa penghasilan satu omsetnya katakanlah 500 juta, normanya 10%, berarti kan 50 juta. Penghasilan yang kedua dia 1 miliar, normanya 20%, berarti 200 juta, 200 tambah 50 jadi 250 juta. Nah, itu dapat penghasilannya. Nah, tapi untuk OP jangan lupa dikurangi dulu dengan PTKP, setelah itu baru dihitung pakai tarif PPh pasal 17. Kita lihat ambil contoh ya, misalnya di sini Nona Aurelia, dia selain menjalankan usaha kantor akuntan publik, juga punya usaha persewaan ruang kantor di kota yang sama. Sepanjang tahun 2016, Nona Aurelia memiliki peredaran usaha dari jasa kantor akuntan publik sebesar 1 miliar. Sedangkan dari usaha persewaan ruang kantor punya 3 miliar. Dan Nona Aurelia ini telah menyampaikan kepada DJP bahwa dia akan menggunakan nama penghitungan neto di awal tahun ya. Nah, kemudian kalau kita lihat penghasilan dari KAP-nya itu kan 1 dan dari kantor itu kan 3. Jadi memang tidak melebihi dari 4,8 dan dia memilih menggunakan norma. Nah, kita tahu bahwa kalau yang dari persewaan ruang kantor dia final ya, dia dikenakan PPh final. Sementara kalau yang KP karena dia pakai norma, berarti kita harus menghitung norma penghitungan netonya dulu. Kita lihat ternyata penghasilan dari kantor akuntan publik dia adanya di Jakarta, ternyata tarif normanya dia 50%. Tadi dari kantor akuntan publik penghasilannya ada 1 miliar, 1 miliar kali 50%, 500 juta. Karena dia, ini tahunnya 2016, jadi PTKP-nya beda. Kan tadi saya bilang kalau orang pribadi harus kurangi PTKP, ini PTKP tahun 2016, bukan PTKP sekarang, dikurangi PTKP tahun 2016, 24.300.000, sehingga penghasilan kena pajaknya 475.700 baru dikaliin tarif, karena ini orang pribadi pakai yang golongan 5%, 15% di bawah 500 juta berarti 475.700.000, berarti dia menggunakan 5% kali 50 juta, 15% kali 200 juta, sisanya dikalikan 25%, sehingga pajaknya ada 88.925.000. Ini contoh pertama. Contoh kedua, Tuan Pajak Arserio berstatus kawin dan mempunyai 3 orang anak, memiliki profesi sebagai aktor dengan peredaran usaha sebesar 1 miliar, dan dia juga selain sebagai aktor adalah sebagai pengacara di kota Yogyakarta. Kemudian dari usaha kantor hukum dia dapat penghasilan sebesar 500 juta, istrinya tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Tuan Arserio telah menyampaikan kepada DJP di awal tahun 2016 bahwa dia akan menggunakan norma penghasilan neto. Dan kalau kita lihat penghasilan dari aktor itu 1 miliar ya. Kemudian dari usaha kantor 500 juta, berarti kurang dari 4,8 miliar. Maka dia boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Nah, kalau kita lihat kan aktor itu kerjaan bebas ya, dan dia di Jakarta. Berarti kita pakai tabel yang paling kiri tadi ya, kan ada 3 kolom kan. Nah, pakai yang ini ternyata 50% tarif normanya, berarti 50% dikali 1 miliar itu 500 juta penghasilan itu dari aktor. Sementara kantor konsultan hukum di Yogyakarta itu juga tarifnya adalah 50%. 50% ke 250 juta kali 500 juta jadi 250 juta. Kalau kita hitung total menjadi 750 juta dikurangi PTKP. Tadi statusnya K3, istri tidak bekerja. Ingat ini PTKP tahun 2016. Kalau yang sekarang pakai yang berlaku sekarang. Jadi PTKP tahun 2016-nya dengan posisi K3 adalah 32.400.000, sehingga setelah kita kurangi dengan PTKP maka PKP-nya ada 717.600.000. Kemudian dia memenuhi syarat yang 4 lapisan tarif, 5% kali 50 juta, 15% kali 200 juta, 25% kali 250 juta, dan sisanya
kali 30% sehingga dia dikenakan pajak sebesar 160.280.000. Itu sekilas tentang norma penghitungan penghasilan neto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.